Selama berabad-abad, banyak mufasir klasik cenderung mengidentifikasi Zulkarnain sebagai Alexander yang Agung, sang penakluk dari Makedonia yang hidup pada abad keempat sebelum Masehi. Namun, penemuan ini memunculkan paradoks besar. Dalam catatan sejarah arus utama, Alexander adalah seorang raja pagan yang tidak dikenal karena kesalehan monoteistiknya. Karena adanya jurang antara karakter Alexander yang historis dengan Zulkarnain yang Al-Qur'ani, para mufasir modern mulai mencari tokoh sejarah lain yang lebih sesuai dengan profil raja yang saleh. Salah satu pendapat yang paling kuat dikemukakan oleh Abul A'la Maududi, yang mengajukan nama Kores yang Agung. Pendiri utama Kekaisaran Persia adalah Kores yang Agung atau Cyrus the Great. Ia mendirikan Kekaisaran Akhemenia sekitar tahun 550 sebelum Masehi setelah berhasil menyatukan berbagai suku di wilayah tersebut. Kores Agung paling dikenal melalui teori yang mengidentifikasikannya sebagai sosok Zulkarnain, pemilik dua tanduk, yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 83-98. Berikut adalah poin-poin utama mengenai Kores dalam konteks Islam. 1. Identifikasi sebagai Zulkarnain. Banyak cendekiawan Muslim modern, seperti Abul Kalam Azad, Sayyid Qutb, dan Alameh Tabatabai, berargumen bahwa Kores lebih cocok dengan deskripsi Al-Quran dibandingkan kandidat lain seperti Alexander Agung. Alasan utamanya meliputi keadilan dan toleransi. Kores dikenal dalam sejarah sebagai penguasa yang sangat adil, toleran terhadap agama lain, dan pelindung kaum tertindas. Tauhid monoteisme. Meskipun sejarah barat kadang menyebutnya penganut Zoroastrianisme, para pendukung teori ini percaya ia adalah seorang monoteis yang beriman kepada Allah. Pembebasan bangsa Yahudi. Sejarah mencatat Kores membebaskan bangsa Yahudi dari pembuangan di Babilonia dan mengizinkan mereka kembali ke Yerusalem untuk membangun Bait Suci, tindakan yang dianggap sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Tuhan. 2. Hubungan dengan nama, dua tanduk. Istilah Zulkarnain, dua tanduk sering dikaitkan dengan simbolisme kekuasaan Kores yang menyatukan dua kerajaan besar, yakni Media dan Persia. Selain itu, ditemukan relief di Pasar Gadae, Iran, yang menggambarkan sosok bersayap dengan mahkota bertanduk dua, yang dipercaya mewakili Kores. 3. Ekspedisi militer. Al-Quran menceritakan perjalanan Zulkarnain ke arah barat tempat matahari terbenam, dan timur tempat matahari terbit, serta pembangunan dinding besi untuk menghalangi Yakjuj dan Makjuj. Penaklukan Kores yang membentang dari wilayah Lydia di barat hingga ke arah timur Asia Tengah dianggap sejalan dengan narasi ini. Secara umum, Kores Agung dihormati dalam pemikiran Islam kontemporer sebagai sosok pemimpin ideal yang menggabungkan kekuatan politik besar dengan keimanan dan prinsip kemanusiaan yang teguh.